Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Marilah saudaraku, kita mempersiapkan diri kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada saat ini tertulis dari 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bukunya yang berjudul Making Hope Happen yang ditulis oleh Dr. St. J. Lopez, dia mengungkapkan ada 3 hal peranan penting ketika seseorang memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Yang pertama adalah pengharapan dapat mengangkat kesejahteraan seseorang. Mengapa demikian? Karena menurutnya harapan memiliki korelasi yang kuat dengan kesejahteraan. Harapanlah yang menggerakkan seseorang mau mengejar cita-citanya, mau mengejar apa yang penting baginya, sehingga secara tidak langsung terjadi peningkatan hidup yang lebih sejahtera. Yang kedua dikatakan pengharapan terhadap seseorang yang dimiliki oleh seseorang dapat membuat dia menikmati kesehatan yang baik. Orang-orang yang memiliki harapan akan berusaha tetap berpikir positif dan mau mengubah cara hidup untuk lebih sehat. Bahkan ketika orang sedang sakit pun, dia tetap memiliki semangat karena ada harapan. Dan yang ketiga, harapan dapat membuat hidup seseorang umurnya lebih panjang. Sains menjelaskan bahwa orang-orang yang merasa tidak punya harapan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki harapan akan masa depan mereka. Hanya harapan yang membuat seseorang lebih bersemangat menjalani hidup, bahkan meskipun dia sedang sakit parah atau mengalami penyakit dalam tubuhnya. Harapan adalah hal yang penting di dalam hidup kita. Tetapi menaruh pengharapan kepada siapakah kita? Inilah yang menjadi renungan pada hari ini. Sedemikian pentingnya seseorang memiliki pengharapan di dalam kehidupannya, maka kita diajak di dalam nas hari ini melalui surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus agar mereka tidak pernah kehilangan harapan apapun yang mereka alami. Bahkan diperbandingkan dengan kengerian kematian Tuhan Yesus yang dapat dengan kebangkitannya menyelamatkan. Dikatakan hanya kepada kematian yang begitu mengerikan yang menyelamatkan kami, kesanalah kami, kepadanyalah kami, katanya, menaruh pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin di satu titik hidup kita sering kita kehilangan harapan. Ada seorang teolog yang berkata, kalau engkau tidak punya harta, kau belum kehilangan apapun. Kalau kau mulai kehilangan kesehatan, kau mulai kehilangan sesuatu. Tetapi kalau kau tidak punya pengharapan, maka engkau kehilangan segalanya. Karena harapan yang hilanglah, maka banyak orang di dunia ini bunuh diri, stres, frustasi. Karena sakit, dia tidak punya harapan, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu dikatakan, milikilah pengharapan. Dan pengharapan kita kepada siapa? Yaitu kepada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Jika kengerian kematian saja bisa ditaklukkan oleh anak Allah yaitu Yesus, maka kengerian pergumulan kita pun dapat disembuhkan, dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hanya saja kita harus memiliki pengharapan. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita kemudian memiliki harapan yang baru bahwa segala pergumulan yang kita lalui ini juga akan dimusnahkan, akan berakhir, dan kita diselamatkan melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah menebus kita. Kita hidup oleh penebusan kasih-Nya. Oleh karena itu, pengharapan kita jangan pernah padam. Boleh banyak derita yang mendera, tetapi harapan kita kepada Tuhan tidak boleh padam. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari saat ini memiliki pergumulan, harapanmu harus tetap bercahaya, harapanmu harus tetap menyala. Katakanlah kehidupan kita begitu berat dan pelik, kita ibaratkan seperti kita sedang menggoes sepeda, menggayuh sepeda. Ketika kita mulai berhenti, ketika kita menggoes sepeda, maka kita akan terjatuh. Walaupun sulit, kita harus terus mengayuh sepeda itu supaya boleh berjalan dengan seimbang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadang hidup kita seperti mengayuh sepeda, sulit dan berat dan lelah, tapi kita harus terus mengayuhnya supaya hidup terus dapat berjalan dan supaya terus ada keseimbangan. Oleh karena itu, berjuanglah dan milikilah pengharapan kepada Tuhan. Di dalam pengharapan maka kita memiliki kasih karunia daripada Allah. Kalau kita berharap Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan memulihkan kita, maka itu akan terjadi dengan kesetiaan kita yang terus-menerus menyala kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam pengharapan kepada anak Allah, Yesus yang telah mati dan telah bangkit dari kematiannya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami berharap kepada Tuhan dan pengharapan kami kekal. Engkau mendengarkan doa kami. Kami bersyukur hari ini firman-Mu yang begitu indah telah kami dengarkan. Seberapa sering kami kehilangan harapan, tetapi firman-Mu mengingatkan kami supaya tidak sekalipun kami kehilangan harapan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau pemelihara hidup kami. Kami yakin Engkau selalu membentengi kami. Apapun yang sedang kami lalui dan kami alami, kami serahkan pada Tuhan. Bapa yang baik, Roh Kudus-Mu kiranya menguatkan kami melakukan firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, aktivitas yang mereka lakukan pada hari ini, pekerjaan, keluarga mereka, Tuhan berkatilah. Jika ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan, dan bila ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom, Amang Inang, Pendeta HKBP Karamajati, Penatua, Kategorial, Tapo Sepulung, Sekolah Minggu, dan semua jemaat HKBP Karamajati yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan diri, Khotmah Tambunan, sebagai Ketua Panitia Tahun Kesatian 2022 HKBP Karamajati. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 dengan memiliki tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2 akan mewujudkannya dalam suatu program, yaitu Tahun Kesehatian, yang bersama-sama memiliki kesehatian sepikir sebagai suatu kesatuan yang tetap berporos hanya kepada Yesus Kristus. HKBP Karamajati tentu ingin serta dalam mensukseskan tahun kesehatan ini dengan tetap berlandaskan pada tugas panggilan pelayan HKBP yang merupakan wujud tahun kesehatan HKBP Karamajati dalam program tahun kesehatan, dan akan melaksanakan program. Dan di awal bulan Mei ini nanti kita akan melaksanakan PA keluarga dalam bentuk podcast. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat HKBP Karamajati di dalam melaksanakan terlaksananya program tahun kesehatan ini. Besar harapan kami semua program dan berjalan dengan damai, iman, dan penuh sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita selalu dalam tuntunan tangan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati. Salam.